Oke, halo Bapak Ibu. Ya, seperti biasa kembali lagi di channel YouTube saya. Setiap sorenya, sehabis market tutup, saya akan memberikan trade plan ya, menu rekomendasi saya, yaitu menu buy close yang saya berikan di grup umum saya pemahaman saham. Ya, bagi teman-teman yang mau join, silahkan klik link yang ada di deskripsi ataupun cari saja di Telegram ya. Ketik saja pemahaman saham tanpa spasi. Nanti teman-teman ketemu grup saya ya. Setiap rekomendasi itu disclaimer on ya. Tidak bisa 100% benar, tapi sebisa mungkin memberikan rekomendasi yang berpotensi untuk cuan ya. Oke. Oke, saya akan bahas untuk sementara kita akan bahas yang pertama-tama kita akan bahas pergerakan indeks kita ya. Indeks kita udah ada tanda-tanda yang cukup menarik ya. Udah cukup menarik. Ya, dia harus tembusin dulu resisten kuat. Menurut saya ini salah satu resisten kuat dari indeks kita 6166. 6166 itu salah satu resisten kuat dari indeks kita dan harus tembus juga di 6180-nya. Kalau bisa tembus, indeks kita berpotensi untuk rally ya atau kembali ke jalur uptrend ya. Mungkin seperti itu. Apalagi bisa sampai jebol 26.300-nya itu akan jauh lebih menarik untuk indeks kita. Ya, arah-arahnya sepertinya indeks kita akan jalurnya akan kembali naik. Sepertinya selama masih dijaga di area 6130-nya. Ya, karena dia sudah retest beberapa kali di 6110 dan cukup kuat di sana dan dia akan retest lagi mungkin di 6130-nya. Kalau kembali kuat, kemungkinan ini akan menjadi pijakan lagi untuk indeks kita dan kembali rally untuk saham-saham blue chip, saham-saham LQ45 biasanya akan mengikuti pergerakan indeks kita. Ya, silakan dipantau-pantau saham-saham yang mau dikoleksi. Menurut saya silakan mulai dikoleksi ya dan harus dianalisa. Ya, kalau di grup rekomendasi sudah saya ada beberapa saham yang sudah saya rekomendasikan, silakan dicicil beli. Contohnya kemarin seperti AGI juga saya suruh beli dan hari ini sudah cuan lebih dari 20% ya. Itu rekomendasi sekitar 2 minggu yang lalu. Ya, ada teman-teman saham yang kemarin masih nyangkut mungkin ya. Tidak mau stop loss, sudah saya suruh average down saja. Dan itu sudah pasti juga cuan. Jadi kalau trading harus punya plan ya, jangan cuma hanya berharap-berharap tapi tidak ada trading plan-nya. Itu berbahaya sekali. Oke, saya akan bahas kemarin saya tidak memberikan menu buy close di ada sih, cuma mungkin teman-teman tidak keambil ya. NPGF hari ini juga cuan. NPGF kemarin kita ambil. Ini saya bahas dulu NPGF ya. Ini kemarin teman-teman di grup rekomendasi ya, ambil di 131 ya. Harusnya sudah cuan ya, naik ke 137 kalau nggak salah. Dan harusnya paling tidak Anda jual modal pun Anda sudah cuan 3%. Kalau naik tadi ya Anda cuan lebih dari itu, 4% lebih. Tapi kalau ditanya masih bagus, NPGF masih bagus selama masih jaga di atas 12, bentar saya lihat. 127. 127, 126 itu masih oke lah. Tapi kalau sudah di bawah itu mungkin dia akan turun lagi ke 122, 120. Resisten MPGF untuk sekarang ada di 131 ya. 131, 133. Dan saya akan membahas menu baik saya yaitu friend ya. Ya, semoga besok naik ya friendnya. Semoga seperti itu harusnya ya menurut saya cukup menarik friend. Ya, kalau ditanya resisten teman-teman boleh TP1 ya yang ambil friend tadi. Saya sudah infokan friend itu di 110. Ya, kalau teman-teman ambil saja sudah cuan hampir 2% ya. Kalau teman-teman berambil tadi.
Tapi kalau bawa ambil di 112 juga nggak apa-apa. Dia masih bisa berpotensi untuk naik. Dia akan mungkin di 114, 115 ya, teman-teman boleh untuk area TP1 ya. Area take profit pertama di 114 sampai 115. Karena 115 itu termasuk resisten dia. Kalau bisa jebol 115 atau 116, dia 116 deh. Kalau dia bisa jebol 116, berpotensi untuk ke 118, 124 ya untuk friend. Dan batas stop loss itu friend di bawah 109 ya. Kalau selama masih jaga 109 itu masih boleh tahan, tapi kalau dia jebol 109 boleh perlahan untuk stop loss. Ya, untuk support paling kuat friend di 106. Kalau jebol 106 lagi itu wajib buang semua dulu ya. Ya, itu wajib dibuang semua. Kalau dia jebol 106. Tapi kalau masih bertahan di 109 itu masih boleh di hold. Tapi kalau sudah jebol 109, teman-teman kalau mau stop loss jangan stop loss semuanya dulu. Stop lossnya perlahan. Ya, misalnya ambil 100 lot, buang dulu 30 lot, 30 lot sampai 106. Kalau 106-nya jebol, itu sebaiknya menurut saya itu lebih baik dibuang semua. Kalau jebol 106-nya. Kalau masih kuat ya sisanya tahan saja. Seperti itu ya. Jadi nggak usah terlalu panik-panik amat juga kalau dia turun. Ya selama dia masih di batas toleransi penurunan itu masih oke. Ya. Untuk friend itu trade plan day friend ya. Semoga jelas ya. Oke, saya akan bahas sekitar 22 saham yang sudah di request oleh teman-teman grup. Langsung saja ya, Yellow. Yang pertama Yellow. Yellow mencoba rebound. Kalau tanya uptrend, dia mencoba rebound dari support dia. Dan ini termasuk cukup semi-semi gorengan lah, tapi tidak terlalu gorengan banget. Dia semi-semi saja untuk Yellow ya. Dia mencoba rebound, mungkin dia akan tes di, saya lihat closingnya dulu di 44 ya. Ya akan tes ke 450, 456. Mungkin dia akan tes dulu di sana. Batas aman selama masih jaga di 430, 436 itu masih oke untuk Yellow. Ya, dia sekarang lagi berusaha untuk rebound ke atas. Dan juga ke kota. Kota downtrend ya, downtrend ada support di 144 ya, 144, 143 itu support dia. Resisten sekarang ada di 152, 156 untuk kota. Lanjut ke Bima. Bima ya ini saham-saham cukup gorengan. Kalau naik tinggi dia bisa turunnya anjlok juga. Tapi sekarang posisinya lagi di atas ya. Masih di atas. Selama masih jaga di atas 180, 182 dia masih uptrend posisinya ya. Untuk area resisten ada di 192 sampai 198 untuk Bima. Lanjut ke WG. WG masih sideways di atas. Ya masih ada potensi untuk naik sebenarnya. Selama masih jaga di atas 192, paling mentok di 190 itu area support kuat dia. Resisten kuat di 198 sampai 202. Itu resisten kuat dari WG. Posisinya lagi sideways di atas. Lanjut ke BHIT. BHIT dia lagi ya seperti saya kemarin infokan ya, dia lagi buat base di bawah. Ya, area support kuat di 80 sampai 78 itu support kuat dia. Resisten dia sekarang ada di 86. Kalau jebol berpotensi untuk ke 89 sampai 92.
posisinya lagi sideways di bawah. Kalau dia bisa break di 92 itu akan lebih menarik untuk B-hit. Lanjut ke MLPL. Ini lagi menukik ke bawah. Mungkin akan tes support di 530-nya. Sampai 510. Ya mungkin dia akan tes support di sana. Mungkin akan seperti itu. Posisinya sebenarnya masih berpotensi untuk rebound selama masih jaga di atas 510 sampai 530. Ya, mungkin dia akan tes dulu di area support itu dengan resisten ada di 550 sampai 575 untuk MLPL. Posisinya sebenarnya masih bisa rebound ke atas ya. Selama masih jaga di atas 510 sampai 530. Lanjut ke bumi. Ya, mungkin dia akan tes ke 60. Ya, 60 59 itu support uptrend dia yang belum diuji. Ya, mungkin dia akan uji-uji dulu di sana ya. Mungkin seperti itu. Ya, kalau dia bisa mantul dari 60, mungkin akan kembali ke 63, 66. Mungkin seperti itu. Posisinya masih harus menguji area support uptrend yang belum diuji untuk bumi. Ya, ini saham-saham juga saham-saham gocapan ya. Kalau dia kuat di 60 masih oke lah untuk bumi. Lanjut ke Pigas. Ya, Pigas kawal saja sudah saya infokan dari kemarin-kemarin kawal saja ini saham. Ya, potensinya masih cukup panjang. Perjalanannya masih cukup panjang. Jika IHSG naik, saham ini juga akan biasanya akan ikut naik. Biasanya seperti itu. Resisten sekarang ada di 1225 sampai 1250. Kalau jebol 1250 potensi ke 1300 sampai 1500. Kalau jebol, kalau tidak jebol mungkin akan tes lagi area support di 1180, 1150 ya. Posisinya masih oke, masih uptrend ya. Dia baru mulai jalan untuk Pigas, posisinya masih oke. Silakan dikawal saja. Lanjut ke JPFA. JPFA masih oke ya, masih oke. Dia rebound kembali menuki ke atas. Selama masih jaga di 1930 sekarang sampai 1920, 1930 sampai 1900. Posisinya masih oke untuk JPFA dengan range resisten terdekat ada di 1970 sampai 2000. Lanjut ke SMBR. Oke, mulai menukik ke atas ya. SMBR mulai menukik ke atas. Selama masih jaga di 650, dia masih berpotensi untuk rebound ke atas ya. 650, 660 itu support dia. Dengan resisten ada di 685 sampai 710. Itu area resisten dari SMBR. Posisinya sudah menukik ke atas. Lanjut ke Witon. Witon oke ya. Sudah mulai menukik ke atas dan posisinya sudah uptrend. Selama masih jaga di 200, saya lihat dulu, 255 sampai 260. Kita saya lihat dulu. 256 sampai 260 itu oke, masih oke. Resisten terdekat ada di 266 sampai 270. Kalau jebol lagi 270 berpotensi untuk ke 290 sampai 300-an untuk Witon ya. Enggak sih? Ya, untuk Witon ya. Lanjut ke BRIS. BRIS
dia mencoba rebound ya. Dia mencoba rebound, mantul dari area support, dia kuat ya. Sudah saya pernah infokan dan sering saya infokan support kuat terus di 2000 sampai 2020 itu support kuat dia. Dan masih berhasil mantul, mungkin dia akan kembali tes di 2060 sampai 2100-nya untuk breeze. Posisinya lagi menurun, tapi mungkin dia akan buat base dulu di area bawah untuk breeze. Lanjut ke HMSP. HMSP dia ada tanda-tanda untuk naiknya. Ada tanda-tanda untuk naik selama masih jaga di 950. Yaitu area support dia 950 untuk sekarang. Kalau kuat mungkin dia akan ke 1025 sampai 1070 untuk HMSP. Posisinya mencoba rebound ke atas. Lanjut ke AGI ya. AGI itu menu swing saya yang 2 minggu yang lalu. Hari ini tembus area TP yang saya berikan ya, sekitar 20%. Kalau teman-teman mau ambil lagi, ditanya posisinya uptrend ya. Uptrend silahkan dikawal kalau punya barang. Ya selama dijaga di 1500 sampai 1030 AGI masih oke. Dengan area resisten 1600 sampai 1670 untuk AGI. Posisinya uptrend. Lanjut ke real. Real masih di persimpangan ya, masih ada potensi untuk naik selama masih jaga di 110 sampai 114. Ya, masih ada potensi naik ke 120 sampai 126 untuk real. Lanjut ke IMAS. Lanjut ke IMAS. IMAS lagi sideways di bawah ya. Dengan support dia sekarang ada di 950 sampai 930 ya. 930, 950 itu area support dia, resisten ada di 975 sampai 1000 untuk IMAS. Lanjut ke SWOT. SWOT sebenarnya masih uptrend sih ya. Selama masih jaga di 120-nya dia sebenarnya masih uptrend ya, selama masih jaga di 120. Dengan resisten ada di untuk sekarang 130, 136 untuk SWOT. Lanjut ke PPRO. PPRO lagi di persimpangan ya, lagi di persimpangan dengan range support paling kuat di 69. Ya, 6970 selama masih bertahan dia masih ada potensi untuk rebound ke atas. Paling tidak menguji area resisten di 72 sampai 74 untuk PPRO. Posisinya lagi di persimpangan. Lanjut ke IPOL. IPOL dia downtrend, dia menukik ke bawah tapi hari ini dia mantul dari area support kuat dia di saya lihat dulu. 158 ya. 158, 159 itu support kuat dia. Mungkin dia akan coba tes ke 165 sampai 170 untuk sekarang. Posisinya mungkin menurut saya dia akan buat base kalau tidak bisa jebol 170-nya, mungkin dia akan sideways dulu. Kalau tidak bisa jebol 170-nya. Lanjut ke agro. Agro dia sudah agak downtrend. Kalau memang mau masuk ya, kalau teman-teman penasaran sama saham ini, tes masuk ya.
Di bawah itu area supportnya sekarang ada di, ntar saya lihat dulu, 2150 sampai 20 2040 ya. Area support dia sekarang di 2040 sampai 2150 untuk agro. Posisinya downtrend ya, sedang menukik bawah. Kalau dia bisa mantul mungkin akan ke 2230 sampai 2300-an untuk agro. Lanjut ke true. Ya, saham ini ya. Sebenarnya dia lagi buat base di bawah ya. Untuk sekarang support dia. Saya lihat closingnya 232 ya closingnya. Support dia ada di 224 sampai 228. Itu area support dia. Resisten ada di 240 sampai 248. Posisinya mungkin akan buat base dulu di bawah. Karena posisinya lagi downtrend. Oke, yang terakhir IMJS. IMJS lagi, kita lihat dulu ya. Lagi di persimpangan ya. Posisinya lagi di persimpangan dengan support kuat yang tidak boleh sampai jebol. Menurut saya ini tidak boleh sampai jebol ya. Di 520 sampai 528. Tapi kalau lebih aman itu tidak boleh sampai jebol di 526-nya ya. Kalau jebol 526 atau 528 mungkin dia akan tes ke 520. Ya, kalau jebol lagi 520 itu bisa-bisa dia patah tren ataupun bisa downtrend. Kalau dia sampai jebol 520-nya. Tapi selama masih di atas itu dia masih berpotensi untuk rebound ke atas ya. Apalagi masih jaga di 528 ya. Sampai 526-nya itu berpotensi untuk ke, saya lihat dulu, 550 sampai 570 ya untuk IMJS. Sekarang posisinya lagi di persimpangan. Oke, mungkin sekian dulu video kali ini teman-teman. Ya, terima kasih. Semoga kita selalu cuan ya. Amin. Terima kasih, salam cuan.